Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Stepina Balingga dengan NIM 21B50501112. Di sini saya akan buat video rangkuman yang saya rangkum dari mata kuliah Pendidikan Pancasila Negara yang diberikan oleh Bapak dosen Muhajir SAG MMM. Yang pertama, tujuan pendidikan Pancasila. Untuk mengetahui tujuan pendidikan Pancasila, perlu kami memahami landasan pendidikan Pancasila yang terdapat 4 landasan pendidikan, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofi. Yang pertama, landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model, pembelajaran, dan evaluasi. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Pancasila. Proses perumusan diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat, dan fakta historis tersebut membentuk mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejajahan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan atas nilai-nilai yang diagunkan. Dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional, Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, kebudayaan di Indonesia secara umum. Pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah dan terus disepakati. Di sini ada landasan yuridis dan landasan yuridis menyangkut aturan-aturan perundang-undangan yang menyadari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara hierarkis. Landasan yuridis dapat diselurusi dari Undang-Undang 1445, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, keputusan Menteri, keputusan Direktur Jenderal. Nah, yang terakhir landasan filosofis. Landasan filosofis penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila yang dapat mengembangkan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup filsafat. Yang kedua, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam Pancasila ada butir-butir dan nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Salah satunya kemerdekaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, artinya kemanusiaan harus dijunjung tinggi serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan yang merupakan salah satu sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia, yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menuliskan bahwa segala warga negara kebersamaan kebudayaan dalam hukum,
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. Dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya pasal tersebut. Negara menjamin adanya persamaan kedudukan bagi setiap masyarakat, baik dalam bidang hukum maupun pemerintahan. Nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa disebut dengan Kemdikbud, makna sila kedua Pancasila adalah menghargai dan menghormati antara sesama manusia serta memiliki persamaan derajat butir-butir. Nah, di sini ada hukum dan hukum ada pengertiannya. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol. Hukum juga menerapkan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan, mencari keadilan. Oleh sebab itu, masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Sehingga dapat diartikan hukum merupakan ketentuan dan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan penyediaan sanksi bagi yang melanggarnya. Untuk penjelasannya lebih lengkapnya tentang apa yang dimaksud hukum, simak uraian dari kami berikut. Ini akan juga meliputi pengertian hukum menurut ahli, tujuan, dan hukum macam-macam. Yang pertama ada 6 sumber hukum sesuai dengan Pancasila. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dan berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. Dalam hukum pidana dapat berupayakan secara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum penyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif, hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah. Sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan, peraturan, dan tindakan militer, sebagaimana contoh hukum disiplin ringan. Secara umum terlihat ada 2 sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti material dan formal. Pengertian hukum material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum material menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan, atau suatu perbuatan dalam pengertian hukum material. Perhatian ditujukan pada isi peraturan, sedangkan pengertian hukum formil menunjukkan serta mempertahankan atau menjelaskan peraturan itu, dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim sebagai contoh kebiasaan. Selain dilihat dari pengertiannya hukum formil dan hukum material sebagai contoh hukum positif yang dapat dibedakan berdasarkan perbedaan hukum formil dan material. Secara yuridis, sumber hukum terdiri dari sumber hukum formal. Sumber yang dilihat dari segi isinya, misalnya KUHP, segi materialnya adalah pidana, hukum, kejahatan, dan pelanggaran.
KUHP Perdata mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda, objek, perkegiatan perjanjian, pembuktian dan daluarsa sebagaimana fungsi hukum menurut para ahli. Sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan dan kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum material berasal dari perasaan hukum. Masyarakat mendapat umum kondisi sosial ekonomi, sejarah sosiologi, dan penelitian ilmiah. Filsafat tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik, hukum, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, pengaruh terhadap pembuat keputusan hakim, dan sebagainya. Faktor masyarakat adalah hal-hal benar hidup masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Petunjuk hidup manusia yang bersangkutan struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain. Faktor-faktor kemasyarakatan dan mempengaruhi pembentukan hukum yaitu struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat, antara lain kekayaan alam susunan, geologi, perkembangan perusahaan, dan pembagian kerja. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu di saat sebagai aturan tingkah laku tetap. Hukum yang berlaku, tata hukum negara-negara lain, keyakinan, agama, dan kesosialan. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang mempengaruhi materialitas dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum diambil untuk membantu pembentukan hukum sebagai contoh hukum yang mendidik. Dan faktor-faktor tersebut adalah faktor adil dan kemasyarakatan. Nah, di sini saya sudah selesai merangkum. Terima kasih. Mungkin kalau ada salah kata tolong dimaafkan.